Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan berbagai informasi yang paling menarik dan paling up to date untuk Anda. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dan jangan lupa aktifkan dulu lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Mari kita mulai rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok Jumat, hari terakhir di minggu ini 18 Desember 2020. Jadi kita akan merekomendasikan 3 buah saham untuk kita belajar bersama menganalisa. Dan rekomendasi ini tidak bermaksud untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual saham-saham ini. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat rekomendasi ini. Dan apabila Anda ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, silahkan Anda mampir ke Instagram kami di carakaya.id. Mari kita mulai dengan saham yang pertama. Saham dari sektor mining atau pertambangan, khususnya di coal mining atau tambang batubara, yaitu Adaro Energy Tbk atau kode sahamnya adalah ADRO. ADRO hari ini ditutup di 1490, mengalami pelemahan 65 poin atau 4,18%. ADRO sendiri hari ini bergerak dengan rentang yang cukup lebar dari 1455 sampai dengan 1555. Dengan total transaksi yang terjadi di Adaro cukup jumbo 387,04 miliar rupiah. Price earning ratio untuk Adaro adalah 21,9 yang disebabkan karena labanya yang kurang begitu baik di tahun ini akibat COVID-19. Market capital atau nilai pasar dari Adaro adalah 47,66 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari Adaro atau monthly price range dari Adaro adalah dari 1180 sampai dengan 1600. Ini membuat harga sekarang 1490 sudah cukup tinggi secara monthly, dan harga 1600 ini juga merupakan harga tertinggi dari awal tahun atau dari year to date. Berarti Adaro sudah recovery dari harga tertingginya sebelum COVID-19. Sedangkan harga tertinggi Adaro dalam 3 tahun terakhir adalah 2650. Investor asing hari ini mencatatkan total net foreign sale sebesar 28,92 miliar rupiah di saham Adaro, dengan broker YU atau CIMB tampak sebagai top net sellernya, sedangkan broker lokal YP tampil sebagai top net buyernya atau Mirai Asset. Dan kalau kita lihat Adaro sendiri memiliki support di 1455 dengan resistennya di 1725. Jadi Adaro bagi kami memiliki trading range dari 1455 sampai dengan 1725. Lalu di posisi kedua ada JPFA, saham dari sektor poultry atau orang sering bilang saham ayam-ayaman. Padahal bisnisnya bukan ayam saja, ada termasuk susu Greenfield juga, dan nugget, sosis, sonai, sogut, dan lain sebagainya. Dan Java Tbk ini hari ini mengalami penurunan cukup tajam 80 poin atau 4,75% ke 1605. Dan hari ini sendiri Java bergerak dengan range yang sangat lebar dari 1595 sampai dengan 1695. Total transaksi yang terjadi di Java sendiri cukup besar, hari ini adalah 55,62 miliar. Price earning ratio dari Java sendiri juga tidak baik, yakni 54,89 dengan market cap sebesar 18,82 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat secara bulanan, rentang harga Java sendiri adalah dari 1230 sampai dengan 1700. Ini membuat harganya yang sekarang 1605 sudah sangat mahal. Dan secara year to date atau dari awal tahun, harga tertinggi Java adalah 1730. Tetapi harga tertinggi Java dalam 3 tahun terakhir adalah 3100. Dan hari ini investor asing melaksanakan net foreign buy atau total beli bersih
sebesar 11,65 miliar di saham Java. Yang tampil sebagai top net buyer adalah broker YP atau Mirai Asset, sedangkan yang tampil sebagai top net seller adalah broker CC di saham Java ini. Dan bagi kami, Java adalah sebuah saham dengan support di 1535 dan resistennya di 1865. Jadi trading range untuk Java ini sangat panjang bagi kami, 1535 sampai 1865. Kemudian yang terakhir adalah raksasa telekomunikasi Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM. TLKM hari ini ditutup melemah 1,94% atau 70 poin ke 3.540. Tentang harga Telkom sendiri hari ini adalah dari 3.520 sampai dengan 3.620. Total transaksi yang terjadi di Telkom hari ini cukup besar, 889,44 miliar rupiah. Price earning ratio atau PER dari Telkom sendiri saat ini adalah 15,77. Tidak bisa disebut mahal tapi juga tidak terlampau murah. Jadi sedang PER Telkom saat ini di 15,77. Market capital atau nilai pasar dari Telkom sendiri adalah 350,68 triliun, cukup besar. Nah, rentang harga bulanan sendiri bagi Telkom adalah dari 3.140 sampai dengan 3.640. Harganya saat ini 3.540 sudah cukup mahal. Tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga tertinggi Telkom ada di 4.030. Dan harga tertinggi selama 1 tahun terakhir adalah 4.110 dan harga tertinggi 5 tahun terakhir adalah 4.840. Investor asing hari ini kembali melakukan net foreign sale di saham Telkom sebesar 128 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat, yang tampil sebagai top net seller adalah broker ZP atau Maybank Kim Eng, tetapi top net buyernya juga adalah broker asing yaitu KZ atau Credit Suisse Lyonnais. Dan bagi kami, TLKM memiliki support di 3.510. Jadi TLKM saat ini 3.540 sudah dekat sekali dengan support. Dan resistennya adalah di 4.040. Jadi trading range kami untuk TLKM cukup lebar dari 3.510 sampai dengan 4.040. Demikianlah 3 buah saham yang kami bisa berikan untuk Anda semua. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Dan mohon maaf kalau kemarin rekomendasi kami tidak bisa terbit karena alasan teknis. Demikian, semoga Anda maklum. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.